Pada video kali ini saya akan membagikan kata-kata bijak atau quotes dari Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama abad pencerahan. Karya Immanuel Kant yang komprehensif dan sistematis dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat barat modern. Kelahiran Immanuel Kant pada tanggal 22 April 1724 dan meninggal pada 12 Februari 1804. Berikut adalah kata-kata motivasi dari Immanuel Kant, filsuf ternama pada masanya. Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Dalam hukum, seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Dua hal yang membangkitkan ketakjuban saya: langit bertaburkan bintang di atas dan hukum moral di dalam diri saya. Bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita berbahagia. Hal itu melampaui semua keraguan bahwa semua pengetahuan kita berawal dari pengalaman. Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Akhirnya aku harus menghapus ilmu pengetahuan untuk menciptakan ruang untuk kepercayaan. Sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan. Bertindaklah seakan-akan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kecerdasan seseorang tanpa petunjuk dari orang lain. Jika seseorang menjadikan dirinya seekor cacing, ia tidak boleh mengeluh jika ia diinjak orang. Tidak bersyukur adalah dasar kejahatan. Metafisika adalah sebuah samudra yang gelap tanpa adanya daratan atau mercusuar, muncul dengan banyak kesalahan filosofis. Lihatlah lebih dekat, kecantikan itu mungkin tak terlihat. Pemikiran tanpa kepuasan adalah kosong, intuisi tanpa konsep itu buta. Jangan mencari pertolongan dari orang lain. Hal itu jarang didapatkan dengan maksud yang jujur dan tulus. Tapi carilah pengakuan dari beberapa orang. Jumlah bukan suara yang hanya mempengaruhi hal itu. Tidaklah penting apakah selama hidup aku hidup bahagia, tapi sangat penting bahwa selama aku hidup semestinya aku hidup dengan terhormat. Menjadi berarti melakukan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ideal jika memerlukan sebuah alasan untuk terjadi. Keseimbangan batin adalah kesadaran diri dari jiwa yang sehat. Agama adalah realisasi tugas kita sebagai perintah ilahi. Karena kebahagiaan bukanlah cita-cita, tetapi imajinasi. Semua pengetahuan kita diawali dengan panca indera, berlanjut kemudian dengan pemahaman,
dan berakhir dengan alasan, tidak ada yang lebih tinggi dari alasan. Semua alasan spekulatif dan praktis menggabungkan 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dapat aku pahami? 2. Apa yang harus aku lakukan? 3. Apa yang aku harapkan? Satu-satunya objek dari alasan praktis adalah kebaikan dan kejahatan. Karena hal yang pertama merupakan sebuah objek yang betul-betul diinginkan dengan sebuah alasan. Hal yang lain merupakan hal yang harus dijauhi, tentu juga dengan sebuah alasan. Agama adalah pengenalan akan semua tugas kita sebagai pemimpin yang suci. Sebuah perintah kategoris menjadi sesuatu yang mewakili sebuah tindakan yang amat penting untuk dirinya, tapi dorongan akan tujuan yang lain. Anda tidak harus bertindak karena kepatuhan pada seseorang, di mana Anda bisa melakukannya dari motivasi batin. Bersabarlah sebentar, fitnah tidak berumur panjang. Kebenaran adalah anak waktu, lama dia akan muncul untuk membela kamu. Meskipun semua pengetahuan kita hanya dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa hal itu muncul dari pengalaman. Argumen yang salah dan menyesatkan paling mudah dideteksi jika diatur dalam bentuk silogisme yang benar. Manusia menginginkan harmoni, tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya. Ia menginginkan perselisihan. Syarat praktisnya adalah sebagai berikut. Perdagangan sehingga Anda membutuhkan kemanusiaan, baik dalam pribadi Anda dan dalam pribadi satu sama lain. Kapan saja pada saat yang sama sebagai akhir, tidak pernah sebagai sarana. Semua pemikiran langsung atau tidak langsung dengan suatu karakter akhirnya benar-benar berhubungan dengan intuisi dengan tepat, karena tidak ada cara lain suatu hal bisa diberikan kepada kita. Jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Kebanyakan pria menggunakan pengetahuan mereka hanya di bawah bimbingan orang lain karena mereka kurang berani untuk berpikir mandiri dengan menggunakan kemampuan penalaran mereka sendiri. Dibutuhkan keberanian intelektual untuk menemukan kebenaran. Kemalasan dan kepengecutan menjelaskan mengapa begitu banyak pria tetap berada di bawah pengawasan seumur hidup. Jika saya bersedia membayar, saya tidak perlu berpikir, orang lain akan melakukannya untuk saya. Bertindaklah agar pepatah perbuatan Anda bisa dijadikan prinsip hukum universal. Dia yang telah membuat kemajuan moral yang besar berhenti berdoa. Beri aku masalah dan aku akan membangun dunia darinya. Berikan seorang pria segala yang dia inginkan dan pada saat itu segalanya bukanlah segalanya. Dari kayu yang bengkok seperti yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang lurus yang bisa dibuat. Fungsi negara yang benar adalah untuk memaksakan batasan-batasan minimum dan menjaga kebebasan maksimum rakyat, dan tidak pernah memandang pribadi sebagai sesuatu. Hewan ada hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Akhir itu adalah manusia. Hidup adalah kemampuan aktivitas spontan, kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan. Jika Anda menghukum seorang anak karena nakal dan menghadiahinya karena kebaikan, dia akan melakukan yang benar hanya demi hadiah itu. Dan ketika dia keluar ke dunia dan menemukan bahwa kebaikan tidak selalu diberi pahala,
atau kejahatan selalu dihukum, dia akan tumbuh menjadi seorang pria yang hanya berpikir tentang bagaimana dia bisa maju di dunia dan melakukan benar atau salah sesuai dengan yang dia temukan keuntungan untuk dirinya sendiri. Demikian quotes atau kata bijak dari Immanuel Kant. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk menjalankan hari-hari besok dengan lebih baik dan hati yang lebih lapang lagi. Sekian video dari Sidul Quotes. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda menyukai kata-kata motivasi dari Immanuel Kant.